Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Aurora Ali. Saya akan menjelaskan mengenai trematoda hati, yaitu mengenai vascula hepatica dan clonorsis sinensis. Baik, untuk yang pertama, vascula hepatica. Jadi vascula hepatica ini hidup di dalam jaringan hati, saluran empedu, kantung empedu, atau di dalam ductus pancreaticus. Karena vascula hepatica ini sering menginfeksi dari domba, maka disebut juga sheep liver fluke. Untuk distribusi geografisnya, vascula hepatica ini bersifat kosmolipid, yaitu tersebar luas di berbagai daerah di seluruh dunia. Kemudian ini untuk gambaran dari morfologinya. Pada cacing dewasa, ukuran panjangnya itu kurang lebih 20-30 mm. Dan untuk lebarnya antara 8-13 mm. Kemudian di bagian anterior itu berbentuk seperti kerucut. Pada puncak terdapat oral sucker dan pada dasar dari kerucut itu terdapat ventral sucker. Kemudian untuk usus atau saluran pencernaan itu bercabang hingga ujung distal dari sekum. Kemudian untuk testis dan kelenjar vitellinya juga bercabang. Kemudian untuk gambaran morfologi dari telurnya. Telurnya itu berbentuk lonjong, mempunyai ukuran panjang antara 130-150 mikron dan lebar antara 63-90 mikron dan mempunyai operkulum kecil. Telurnya ini berisi embrio yang belum matang. Untuk nama penyakit akibat dari infeksi vascula hepatica itu disebut dengan fascioliasis. Kemudian untuk gejala klinisnya, yang pertama ada fase akut. Fase akut itu gejala yang terjadi selama migrasi dari parasit dari usus ke hati. Ini bisa asimptomatis atau bisa juga timbul gejala seperti mual, muntah, dan nyeri abdomen. Bisa juga demam, ruam, dan kesulitan bernafas. Kemudian ada fase kronis. Jadi setelah parasit menetap di saluran empedu. Ya, manifestasi klinis yang dapat terjadi itu adalah peradangan dan penyumbatan dari saluran empedu. Kemudian ada juga penyakit Halzon, penyakit yang terjadi di Timur Tengah. Ini terjadi karena cacing dewasa dari vascula hepatica itu menempel pada laring manusia akibat dari penduduk Timur Tengah itu mengkonsumsi hati domba mentah. Sehingga manifestasi klinisnya nanti terjadi faringitis dan edema laring. Kemudian untuk siklus hidup dari vascula hepatica, jadi telur imatur yang keluar melalui tinja di dalam air akan menjadi telur yang matang dan berisi mirasidium kurang lebih selama 9-15 hari. Kemudian telur akan menetas, mirasidium keluar, mirasidium masuk ke siput atau keong air yang sebagai hospes perantara satu. Kemudian di dalam keong air, mirasidium akan berkembang menjadi sporokista kemudian menjadi redia, kemudian menjadi serkaria. Serkaria akan keluar, berenang, dan menempel pada tumbuhan air sebagai hospes perantara dua. Serkaria akan membentuk kista berisi metaserkaria di permukaan tumbuhan air. Jadi apabila manusia atau mamalia lain makan tumbuhan air yang mengandung metaserkaria, maka dalam tubuh akan terjadi ekskistasi metaserkaria di duodenum. Larva cacing akan menembus ke dinding usus, ke dalam ruang peritoneum, kemudian migrasi ke paren hati dan ke saluran empedu dan menjadi dewasa. Kurang lebih terjadi selama 3-4 bulan. Selanjutnya untuk pengobatan dari vascula hepatica ini dapat dengan praziquantel dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan 3 kali per hari selama 2 hari, atau bisa juga dengan triklobendazol 10 mg per kilogram berat badan sebanyak 2 kali sehari setiap 12 jam. Kemudian untuk pencegahannya, setiap penderita itu harus diobati dengan baik. Kemudian dengan pemutusan rantai siklus hidup parasit, yaitu dengan memberantas siput yang menjadi hospes perantara pertama. Kemudian dengan memberikan penyuluhan kesehatan seperti mengkonsumsi sayuran yang sudah dimasak dengan baik. Dan untuk mencegah dari penyakit Halzon, maka organ hati pada domba misalnya sebelum akan dimakan harus dimasak dengan baik. Selanjutnya
Untuk trematoda hati yang kedua ada Clonorchis sinensis. Jadi Clonorchis sinensis ini ditemukan di beberapa bagian Asia seperti Cina, sehingga dikenal sebagai Chinese liver fluke atau Oriental liver fluke. Untuk morfologinya dari cacing dewasa Clonorchis sinensis, cacing dewasa itu mempunyai ukuran 12-20 mm dan lebar 3-5 mm. Bentuknya pipih, lonjong menyerupai daun dengan bagian anterior sempit dan posterior membulat. Kemudian mempunyai oral sucker yang lebih besar dibandingkan ventral sucker. Ususnya panjang hingga mencapai posterior dari badan cacing. Kemudian untuk kelenjar Fritillaria itu terletak pada sisi lateral pada sepertiga tubuh bagian tengah. Kemudian untuk telurnya itu berbentuk oval dengan ukuran 30 x 16 mikron, berdinding tebal, mempunyai operculum dan di bagian lain terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan knop. Pada telurnya itu berisi mirasidium. Kemudian untuk nama penyakit akibat dari infeksi Clonorchis sinensis ini disebut dengan clonorchiasis. Untuk gejala klinisnya, jadi pada infeksi ringan umumnya itu asimptomatik, tidak menimbulkan keluhan dan gejala pada penderita. Kemudian pada infeksi berat itu dapat menimbulkan kelemahan badan, berat badan menurun, anemia, edema, asites, hepatomegali, dan diare. Kemudian untuk siklus hidup dari Clonorchis sinensis, jadi telur embrio nanti akan dikeluarkan melalui tinja, kemudian dimakan oleh keong air sebagai Hesperanthares 1. Di dalam keong air telur akan menetas dan melepaskan mirasidium. Mirasidium berkembang menjadi sporokista, kemudian redia, kemudian serkaria. Serkaria akan keluar berenang bebas dalam waktu singkat dan dapat masuk ke tubuh hospes perantara 2, yaitu ikan. Di tubuh ikan, serkaria akan membentuk metaserkaria. Jadi apabila manusia mengkonsumsi ikan yang kurang matang, atau ikan yang diasinkan, atau ikan yang diasap, dalam tubuh manusia itu akan terjadi ekskisasi metaserkaria di duodenum. Nanti larva cacing akan masuk ke ductus coleodochus, kemudian ke saluran empedu dan menjadi dewasa. Kemudian untuk pengobatannya itu dapat diberikan praziquantel dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan. Diberikan 3 kali per hari selama 1 hari saja. Kemudian untuk pencegahannya, karena faktor utama dalam penyebaran penyakit itu adalah kebiasaan makan ikan kurang matang, cara pembuangan tinja di kolam ikan, sehingga pencegahan infeksi dari Clonorchis sinensis dapat dilakukan dengan memakan ikan yang sudah dimasak dengan baik, penggunaan jamban yang tidak mencemari air sungai, atau sanitasi lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.